Fakta-fakta bahwa setelah melalui pengujian, regulasi pencoblosan pemilu 2019 benar tidak memenuhi nilai adil serta adanya bukti permulaan tentang beberapa surat suara pemilu telah dicoblos sebelum sampai ke tangan pemilik hak pilih. Cukuplah alasan untuk pemohon menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 227 dan pasal 229 sudah menjadi celah ancaman, beralasan dan perlu bagi pemohon kini untuk mengajukan permohonan PUU terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan maksud menghilangkan celah ancaman termaksud. Berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 dan Pasal 229 yang pemohon maksud dan letak celah ancamannya. Tulisan cetak tebal, bold. Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut. A. Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran warga negara Indonesia. Butir B, C, dan seterusnya hingga butir P dianggap dibacakan. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan butir A, B, C, hingga butir F dianggap dibacakan. G. Kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 227. Pada poin A pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan yang menguatkannya poin G pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara jelas dan tegas baik berupa penetapan pada pasal 227 poin A maupun berupa sisipan pada poin G pasal 229 tentang identitas kebangsaan Indonesia asli calon presiden. Selanjutnya, untuk mengukuhkan pendalilan pemohon tentang ketidakwajaran angka surat tidak sah, pemohon bermaksud akan menghadirkan ahli. Ahli akan menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tentang teori probabilitas dan hitung-hitungannya berkaitan data surat suara tidak sah yang pemohon maksud. D. Pemohon ambil sikap bela negara berupa permohonan pengujian Undang-Undang PUU. Pada peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa suatu upaya bela negara tidakkah selalu berupa menangkis serangan secara fisik, melainkan tiap upaya yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas risalah posita ini tentang terdapatnya celah ancaman, maka pemohon bermaksud menghilangkan celah ancaman dengan mencari cara bagaimana menghilangkan MIA. Karena celah ancaman adalah berupa peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka konstitusi menentukan caranya adalah dengan melakukan permohonan PUU. Permohonan PUU dapat berupa pengujian formil dan dapat pula berupa pengujian material. Berhubung lebih lanjut bahwa permohonan PUU pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bisa lagi diajukan oleh sebab lewat waktu, maka pilihan yang tersisa adalah permohonan pengujian material. Maka pemohon ambil sikap upaya bela negara dengan mengajukan permohonan PUU pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Penelaahan pemohon hingga perlu mendahulukan PUU uji material UMK pasal 60 ayat 1. Dalam mempersiapkan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemohon kemudian terganjal oleh suatu aturan yang berbunyi, suatu materi, ayat muatan ayat yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, yang merupakan isi dari pasal 60 ayat 1. UMK mencermati bahwa permohonan PUU pasal 227 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah pernah dimohonkan pengujiannya, yaitu nomor perkara 33, U16, 2018. Membaca dan mempelajari maksud dari pasal 60 ayat 1. UMK tersebut, pemohon tidak menemukan rincian yang jelas baik pada materi ayatnya maupun muatan ayatnya pada bagian penjelasan. Permohonan tidak menemukan rincian yang jelas permohonan seperti apa yang akan ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan aturan ini.
sehingga terlihat merata bahwa cukup hanya dengan kesamaan objek permohonan saja ketentuan ayat sudah dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan lagi subjek dan atau alasan-alasan permohonan. Mengacu pada hal ini, pemohon menilai sepanjang-panjang dan sebaik apapun pemohon mendalilkan permohonan PUU nomor 7 tahun 2017 pasal 227 dan pasal 229-nya hanya akan sia-sia dengan predikat putusan. Permohonan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 60 ayat 1 UU MK. F. Penguatan arti upaya bela negara pemohon. Oleh sebab sebagaimana penjelasan sebelumnya, menjadi perlu bagi pemohon untuk mendahului permohonan PUU pada aturan yang menjadi halangan bagi pemohon untuk membuka peluang memenangkan perkara PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 dan 229 terhadap UUD 1945 dengan predikat permohonan dapat diterima untuk seluruhnya, mengajukan permohonan PUU Pasal 60 ayat 1 UU MK. Untuk permohonan PUU Pasal 60 ayat 1 UU MK secara pengujian formil sudah tidak dapat diajukan lagi oleh sebab lewat waktu, maka pilihan yang tersisa adalah permohonan pengujian material, dan inilah permohonan PUU pengujian material Pasal 60 ayat 1 UU MK pemohon sebagaimana yang kini berada di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. G. Kesimpulan. Karena nyata-nyata bertentangan dengan upaya bela negara pasal 27 ayat 3 UUD 1945 maka keberadaan atau berlakunya pasal 60 ayat 1 UU MK ini patut dihapus atau dicabut atau dibatasi penerapannya. Juga karena secara nyata merugikan hak konstitusi pemohon yaitu menghambat pemohon dalam melakukan upaya bela negara dan kepentingan pengajuan permohonan PUU memang pemohon maksudkan terbatas pada upaya bela negara. Untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa pasal 60 ayat 1 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya ayat pada pasal tersebut secara bersyarat.